Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua. Nama saya Lulu Moniratul Hasanah dari SD Negeri Tanjung Rejo II, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari tentang modul pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, asas pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga pengajaran dan pendidikan berguna untuk memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Pendidik menuntun anak untuk menemukan seni kemerdekaan dalam belajar dan mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama orang lain. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang bertujuan menggali kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 tanpa meninggalkan sosio budaya yang ada dan mampu menyaring budaya luar yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang kelima, semboyan pendidikan. Engarso Suntulodo, pendidikan memberikan contoh atau teladan yang baik. Ing Matio Mangunkarso, pendidikan memberikan ide motivasi kepada anak. Tutwuri Hendayani, pendidikan memberikan dorongan atau arahan kepada anak-anak. Berikut saya akan memberikan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Metode mengajar yang monoton. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya terapkan dan pada umumnya monoton. Metode ceramah seringkali saya gunakan untuk mengajar setiap harinya. Ternyata itu tidak berdampak baik pada anak-anak. Anak-anak seringkali berpikir abstrak, sehingga materi yang saya berikan sulit untuk dipahami, mudah mengantuk dan anak-anak tidak terlalu semangat mengajar. Penggunaan IT, saya jarang menggunakannya karena keterbatasan kompetensi dalam bidang tersebut. Yang ketiga, tidak memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi perkembangan kognitif, perkembangan sosial, status sosial, minat, bakat, gaya belajar, emosi, dan motivasi belum sepenuhnya saya terapkan peserta didik karena minimnya edukasi tentang karakteristik anak. Selain itu, saya hanya mementingkan kompetensi kognitif saja dengan hasil anak yang bagus. Yang keempat, yaitu budi pekerti. Di kelas saya mengajar masih terdapat siswa yang masih belum mengerti adab dalam memberikan komentar saat diskusi pelajaran ataupun diskusi lainnya. Mereka saling berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing dan jarang mendengarkan pendapat yang lainnya. Selain itu, kadang saya membiarkan anak didik saya yang tidak bertegur sapa kepada teman-temannya dan bahkan kepada saya sendiri. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan disesuaikan dengan materi yang diberikan. Pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan media-media ajar yang dibutuhkan anak-anak dan agar menambah semangat siswa dan menambah rasa keingintahuannya, saya akan menggunakan IT. Selanjutnya yaitu memberikan contoh perilaku-perilaku yang positif kepada anak-anak agar mereka mudah memahami tentang adanya budi pekerti yang baik. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu setelah mempelajari modul tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa proses belajar mengajar itu hendaknya berpusat pada murid. Murid yang aktif di kelas saat proses belajar mengajar berlangsung dan guru hanya sebagai fasilitator.